Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan untuk minggu ini, yaitu minggu kedua di bulan Januari 2023 dari tanggal 9 sampai 13 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental pada minggu ini, yang ingin membahas juga apa yang terjadi di minggu lalu, ya, NFP-nya dan sebagainya, kenapa harga bisa bergerak seperti itu. Oke, langsung aja kita ke dalam Forex Factory, ya. Karena kalau dilihat Forex Factory lebih gampang ya untuk baca beritanya. Oke, kita mulai dari minggu lalu. Dari minggu lalu itu kita karena awal tahun ya, awal tahun hari Senin Selasa kita nggak ada trade sama sekali, nggak ada berita tepatnya. Lalu di hari Rabu, ya, di hari Rabu kita ada berita mengenai di inflasi di Swiss, ya. Ya, walaupun hasilnya sudah minus, sudah lumayan, ya. Lalu untuk di USD, manufacturing PMI-nya itu bisa saya katakan kurang memuaskan, ya. Dari yang sebelumnya 49 sekarang malah turun menjadi 48,4, itu bisa dibilang worse ya, ataupun jelek. Tapi kalau dilihat juga untuk job openingnya juga turun ya, lapangan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan itu bisa dibilang menurun seperti itu. Cuma 10 juta yang biasanya itu menyentuh 11 juta sekarang malah turun menjadi 10 juta. Berarti itu hasilnya ya kurang lah. Lalu yang ingin bertanya-tanya mengenai FOMC meeting minutes minggu lalu, di meeting minutes yang kemarin ya, dari hari Kamisnya ini itu memberikan indikasi bahwa The Fed saat ini akan masih terus menaikkan suku bunganya, itu yang pertama. Yang pastinya itu kemungkinan di tanggal berapa ya, kalau dilihat, coba kita lihat dulu ya. Untuk teman-teman yang ingin lihat ini Fed Rate Monitor toolnya ada di investing.com ya, tinggal ke tools kemudian ke Fed Rate Monitor tool. Jadi nanti di bulan Februari tanggal 2 ya, di bulan depan itu kan ada rapat di sini mengenai suku bunga. Ya. Dan diperkirakan suku bunga di Amerika itu hanya kemungkinan tidak akan naik ya kayaknya ya. Karena kalau dilihat di sini masih 4,5 sampai 4,75, yang dimana sekarang suku bunga Amerika 4,5. Kemungkinan di bulan depan kayaknya nggak ada kenaikan suku bunga deh kayaknya. Kayaknya sih ya, kayaknya. Jadi kalau kayaknya sih nggak ada kenaikan suku bunga. Tetapi intinya dari hasil meeting minutes-nya ini ya, ini hasilnya itu The Fed akan memang menaikkan suku bunganya di tahun ini, dan dia tidak akan memotong suku bunganya di tahun ini sesuai plan yang sudah dia katakan di meeting sebelumnya pada saat suku bunga itu, dan juga pada saat proyeksi ekonomi dan pada saat berita yang sudah saya katakan di video 2 atau 3 minggu yang lalu kayaknya ya, saya lupa. Lihat aja pokoknya pada saat FOMC meeting itu ya. Dan juga untuk beberapa member daripada FOMC itu, dia mengatakan bahwa The Fed saat ini perlu bukti yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa inflasi di Amerika itu sudah mulai cooling down, ataupun sudah bahasanya itu mulai menurun ya. Karena kalau dilihat terakhir kan 7,1 inflasinya. Jadi memang kalau dilihat bahasanya itu ya, dari meeting minutes-nya kemarin itu bahasanya itu hanya tengah-tengah ya. Entah itu antara dia hawkish ataupun dia dovish. Kalau dovish-nya itu karena targetnya itu suku bunganya memang masih di 5,1 ya. Targetnya sudah ditentukan. Jadi kemungkinan ya pergerakan dolar sendiri kemungkinan tidak akan begitu cepat lagi, tidak seperti sebelum-sebelumnya, seperti itu. Lalu setelah meeting minutes ini kita ada berita mengenai non-farm employment change yang dimana hasilnya ya lumayan bagus. Lalu tingkat
pengangguran mingguan ya sudah semakin berkurang, which is good. Lalu ada euro, inflasi di euro sekarang ternyata sudah drop dari yang sebelumnya 10,1 sekarang turun jadi 9,2, which is good karena apa yang dilakukan oleh ECB berhasil menekan angka inflasi. Lalu di hari Jumat ya untuk NFP ini akan saya pindahkan chartnya dulu ke indeks dolar ya. Jadi untuk di indeks dolar sendiri nanti supaya teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakannya ya. Jadi untuk di hari Jumat itu kita ada berita mengenai Kanada dan USD. Kanada di sini hasilnya sangat luar biasa memuaskan karena kalau kita lihat jumlah orang yang bekerja itu loncat secara signifikan dari yang sebelumnya. Ya ini bisa dibilang datanya itu luar biasa. Jadi bilang kalau dilihat di sini historinya dari Agustus ya. Agustus itu minus ya. Agustus September itu minus 30 ribuan. Akhirnya pada saat Oktober naik lagi ke 21 ribu. Kemudian di November naik luar biasa dari yang sebelumnya 20 ribu menjadi 108 ribu. Kemudian di Desember kemarin drop lagi menjadi 10 ribu. Dan ternyata untuk Januari sekarang itu ternyata keluar sebanyak 100 ribu lagi. Wow, which is good ya kan. Berarti semakin banyak orang yang bekerja di daerah di negara Kanada seperti itu. Itu juga ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang turun menjadi 5%. Nah, untuk di Amerika sendiri untuk NFP hasilnya bisa saya katakan itu berkurang ya. Bisa saya katakan itu berkurang. Walaupun dia masih di atas ekspektasi, di atas forecast, di atas perkiraan, tetapi data yang keluar itu ternyata selalu lebih rendah dari data sebelumnya. Ya, ini kan data sebelumnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, setiap data yang keluar ya dari mulai September ya, dari mulai September karena adanya suku bunga itu. Dari yang sebelumnya 500 ribu, walaupun data yang keluar data ekspektasi, tetapi selalu di bawah data sebelumnya ya. Ingat, di September dari 500 ribu turun menjadi 300 ribu. Dari 300 ribu kemudian turun jadi 260 ribu. Dari 300 ribu turun lagi menjadi 260 ribu. Ya, dari 284 ribu turun lagi 263 ribu. Dari 250 ribu turun lagi menjadi 223 ribu. Ya, walaupun hasilnya di sini selalu di atas ekspektasi dan hasilnya untuk di NFP itu masih banyak orang yang bekerja, tetapi jumlah orang yang bekerja dari setiap bulannya itu ternyata berkurang. Ya, ataupun growth daripada orang yang bekerja itu semakin lama semakin berkurang. Itu juga ditunjukkan dengan adanya lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin berkurang juga. Seperti itu karena dampak sekali lagi akibat dari kenaikan suku bunga. Lalu untuk di pendapatan rata-rata per jam month of month-nya itu untuk pertama kalinya sejak bulan September itu mengalami penurunan dari yang sebelumnya 0,4 menjadi 0,3. Bahkan kalau kita lihat secara berita kemarin ataupun data-data kemarin dari Oktober, November, dan Desember itu bisa dibilang cenderung flat ataupun adanya kenaikan. Dan tumben pada saat data kemarin itu tiba-tiba bisa turun di bawah 0,4 menjadi 0,3. Tetapi di sini ada sisi positifnya satu ya, yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di sini untuk di Amerika turun menjadi 3,5%. Which is good ya, walaupun turunnya cuma 0,1 ya. Walaupun turunnya cuma 0,1 tetapi itu sudah kembali lagi ke angka bulan Agustus 2022 kemarin ya. Which is good. Tapi di sini agak sedikit terjadi ketimpangan ya. Mungkin kalau saya katakan sebenarnya kalau dibikin agak logika ya. Ketika tingkat pengangguran ini sudah rendah, tapi kok jumlah orang yang bekerja semakin lama kok semakin sedikit. Nah, itu kenapa? Karena yang pertama unemployment claim ini semakin lama semakin berkurang, ya kan? Ini sudah bagus.
Ketika tingkat pengangguran mingguan itu sudah semakin lama semakin berkurang, otomatis tingkat pengangguran yang secara bulanan itu pasti akan berkurang rate-nya. Dan kalau kita lihat jumlah pekerjaan yang dibuka semakin lama semakin berkurang, otomatis NFP-nya biasanya itu akan juga berkurang. Biasanya sih seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat data dari USD kemarin, itu bisa dibilang, oke, sebelum saya rangkum ya, yang terakhir ya, lupa. Di hari Jumat malam itu ISM Service PMI. ISM Service PMI di sini ternyata hasil yang keluar adalah 49,6, which is bad, worse, apapun itu bahasanya ya. Karena mengapa? Kalau dibandingkan dengan manufacturing PMI, penurunan daripada service PMI itu sangat luar biasa jomplang ataupun gapnya yang sangat besar. Kalau dari segi manufaktur, data yang keluar dari bulan-bulan sebelumnya, harga apapun angka ya, bukan harga ya, di sini angka bukan harga. Angka yang keluar itu setidaknya turun perlahan, tapi pasti gitu kan. Dari 52,8, 50, 49, at least nggak terlalu jauh. Tetapi dibandingkan dengan service PMI kemarin datanya, ini bisa dibilang jomplang, terjadi gap. Itu aja yang menyebabkan ini ya, ini di jam ini ya, di jam berapa ini? Di jam 11. Ya, ini kan data keluar jam 11 nih, data keluar jam 11. Di sini kalau berdasarkan cat ya, saya akan kasih tahu beritanya. Pada saat berita NFP keluar, market turun. Kenapa? Market turun. Yang pertama, orang membaca tingkat pendapatannya rendah. Gaji bulanan, average hourly earning ya, ataupun gaji per jam di Amerika itu turun dari yang sebelumnya 0,4 jadi 0,3, dan orang-orang juga membaca NFP yang keluar itu ternyata worse ataupun lebih jelek dari sebelumnya, karena data yang sebelumnya itu sebanyak 250.000, ternyata data yang keluar pada saat kemarin itu adalah 223.000. Itulah yang menyebabkan harga itu turun. Tetapi ketika market melihat bahwa ternyata unemployment rate itu ternyata sudah turun, tingkat pengangguran turun, ada sedikit optimis di market sehingga harga kemudian naik lagi. Dan ketika adanya service PMI di sini yang saya katakan terjadi penurunan yang sangat angka yang sangat jomplang jauhnya, terjadi gap gitu kan. Karena dari yang sebelumnya 56 ya, teman-teman bisa bayangin dari angka 56,5 ini turun menjadi 49,6. Itu beda 5 poin turunnya, ya kan? Ya 4,9 lah bahasanya. 4,4 itu sangat luar. 4,9 itu sangat besar sekali bisa dibilang ya. 4,9 poin itu sangat besar dibandingkan dengan manufaktur tadi. At least manufaktur dari 52, 50, 49 oke lah. Ini dari 56 loh. Bahkan data-data sebelumnya di service PMI itu, dia walaupun turun, walaupun naik, setidaknya dia angkanya itu konstan ya. Contohnya dari bulan ini ya, dari bulan Mei deh anggap ya. 57, 55, 55, 56, 56, 56, 54, 56 tuh kan. Angkanya masih lumayan konstan di sini angkanya. Tetapi pada saat berita kemarin keluar, service PMI angka langsung tiba-tiba di bawah 50. Yang menjadi indikasi bahwa ketika ada PMI di bawah 50 itu terjadi kontraksi di sektor service di Amerika. Itulah yang menyebabkan satu candle panjang ini langsung terjadi. Orang-orang menganggap bahwa wah, ternyata di Amerika itu sektor jasanya sedang buruk ya. Sektor pelayanan ataupun sektor jasa itu mengalami penurunan yang sangat signifikan karena ditunjukkan oleh angka yang sebelumnya 56,5 turun langsung di bawah 50, 49,6. Sehingga ini langsung turun. Teman-teman bisa lihat bahkan tidak ada yang namanya candle perlawanan di atas ya. Nih. Bahkan di time frame L15 itu kita tidak ada ekor atas di chart untuk indeks dolar. Harga itu yang ternyata memang harga data keluar hasilnya jelek langsung dibanting ke bawah. Seperti itu.
Oke. Nah, jadi di minggu lalu itu kalau bisa saya bilang minggu yang sangat ya luar biasa lah bagi USD, karena sebelum-sebelumnya ini terjadi adanya harapan di market untuk USD bisa kembali naik. Ternyata harapan itu dipatahkan pada saat di hari Jumat malam gara-gara satu berita ini doang, bisa saya katakan ya, gara-gara satu berita ini doang harapan untuk kenaikan USD itu langsung musnah. Dan untuk di minggu ini harapan di USD itu kembali terjadi ya, entah itu harapan kembali naik ataupun melanjutkan ketidakadanya harapan itu. Karena mengapa ya, teman-teman bisa lihat di sini sekarang di layar ya. Teman-teman bisa lihat kalau di minggu ini kita ada berita, di hari Senin kita nggak ada ya, di hari Senin kita nggak ada berita. Di hari Selasa malam jam 10 WITA, berarti jam 9 WIB, itu ada kita berita mengenai Jerome Powell berbicara di panel diskusi mengenai Central Bank Independence and the Mandate Evolving Views ya, di Riksbank International Symposium Central Bank Independence di Stockholm. Jadi jika misalnya nanti di speak-nya di sini Powell di sini mengatakan tentang Central Bank, bagaimana kenaikan suku bunga dan sebagainya, dan mungkin apa yang akan mereka lakukan pada saat di bulan Februari bulan depan, kemungkinan akan ada pergerakan lagi di USD. Tapi jika di sini The Fed ataupun Jerome Powell tidak ada mengisukan ataupun tidak ada membicarakan tentang apapun itu, misalnya tidak ada membicarakan hasil tentang NFP kemarin, tidak ada membicarakan tentang sektor jasa dan sektor manufaktur, lalu tidak ada membicarakan tentang inflasi, maka kemungkinan pergerakan USD kemungkinan cenderung flat karena tidak ada pembahasan seperti itu. Tapi jika Jerome Powell menyentil salah satu saja mengenai tiga hal tersebut, entah itu pekerjaan, sektor manufaktur atau jasa, inflasi, dan lagi satu mengenai suku bunga, maka kemungkinan otomatis pergerakan USD pasti akan bergerak seperti itu. Itu dari hari Selasa. Dan juga dari Selasa kita ada speak mengenai Gubernur Kanada ya, Bank of Canada di jam 6.10 PM ya. Di sini juga diikuti oleh Kuroda, Gubernur Bank of Japan. Ternyata mereka ini sama-sama bicara ya, ketiga orang ini, The Fed, Kuroda, Jerome Powell, Kuroda dan Macklem di sini sama-sama berbicara di Central Bank Independence di Stockholm. Lalu di hari Rabu kita ada data CPI di Aussie ya. Di sini cukup menarik karena kalau kita lihat data inflasi di Aussie tumben di sini bahasanya tuh kok bisa naik lagi ya. Yang dimana inflasi biasanya setiap negara itu mengalami penurunan, ini kok malah naik ya kan. Dari Oktober 2022 itu sudah mengalami kenaikan ya, lalu November mengalami penurunan, dan sekarang kok malah terjadi forecastnya kok malah di atas 7,3. Ini ada apa ini? Jadi hati-hati ya yang trading di Aussie di hari Rabu, takutnya ini akan volatil ya, hati-hati. Nah, di hari Kamis malam itu kita ada data mengenai inflasi. Inflasi tahunan di Amerika itu diperkirakan akan turun dari yang sebelumnya 7,1 menjadi 6,5. Ya. Hati-hati, ini turun sudah sebanyak 0,6%. Ya. Hati-hati. Jika ini berhasil turun di bawah 6,5, jika yang keluar itu adalah 6,5 atau enggak 6,4 ya, maka bisa dipastikan USD akan drop secara habis-habisan, dan kemungkinan USD ketika itu drop dia bisa saja menyentuh level harga di angka 100 ya, di level harga 100 di sini. Tapi jika hasilnya worse, misalnya angka yang keluar adalah tetap 7,1 ataupun yang keluar adalah misalnya keluar 7,2 gitu ya, amit-amit misalnya, bukan amit-amit sih, nggak tahu ya misalnya.
keluar 7,2 maka otomatis USD akan kembali bullish. Jadi hati-hati yang trading di USD pada minggu ini ya. Lalu dari Jumat kita ditutup mengenai angka GDP di Inggris dan juga prelim UOM Consumer Sentiment yang dilakukan oleh University of Michigan seperti biasa. Yang dimana kalau lihat sini consumer sentimennya, sentimen di masyarakat ataupun tingkat konsumen di Amerika itu ya berdasarkan hasil survei dari University of Michigan itu diperkirakan akan naik dari 59,7 menjadi 60,6. Jadi kalau bisa saya bilang untuk di minggu ini hati-hati trading di Aussie dan di USD. Ya. Aussie karena ada data mengenai inflasi. Dan USD karena ada mengenai Jerome Powell di sini dan otomatis juga ada mengenai CPI dan consumer sentiment. Oke. Jadi hati-hati yang trading di minggu ini mengenai, kalau menurut saya itu trading di Aussie dan di Aussie harap super hati-hati. Karena minggu ini saya rasa akan terjadi volatilitas harga terutama di USD karena data mengenai inflasi di sini pasti akan sangat ditunggu oleh semua kalangan trader, entah itu trader kayak kita, retail trader ataupun trader investor, trader businessman dan trader yang lainnya. Baik itu yang di stock market juga seperti itu. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa lagi di video analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye bye.